Baik para Bapak sekalian, sudah dari sesi itu sudah Pak. Baik. Dulu itu ini yang dilipat ya. Dulu itu kita wasabru ala ma haramallahu ta'ala wa ala ma ibtalaka wa ibtalaka ya. Wasabru ala ma haramallahu ta'ala wa ala ma ibtalaka. Terus wasabru ala ma aujaballahu ta'ala. Tiga. Dulu itu ini persepsi namanya, mengulangi materi yang dulu kita bahas. Ada sabar dalam menjalankan kewajiban, sabar berjamaah, sabar duduk dalam taklim, sabar ikut tarawih selama 1 bulan, sabar menyelesaikan tadarus selama 1 kali khotam. Nah ini sabar. Karena dalam ibadah kadang-kadang tidak sabar. Karek maca geus karek salaman. Nah, geus batur garane itu ngobrol ngopi. Tidak sabar itu. Atau tadinya mau sholat sunat, ba'diyah, qobliyah, karena tidak sabar ya udah tidak jadi fardu aja. Sabar sampai witir. Sabar gitu, menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, wasabru ala ma haramallahu ta'ala. Sabar untuk meninggalkan apa-apa yang diharamkan. Sabar untuk tidak melihat. Tempo tuh. Barang udah barang, pak mulus gitu. Kita mau apa? Seetik paling enak. Batur wis temu euy. Ya ada temu malam keluar artis gitu kan. Duh, aing mah ditunjukkeun wae, jadi tempo sakedeung gitu tah kieu deui istighfar. Jadi kalau yang sabar, ya Allah, kalau dilihat takut hati saya menjadi maksiat, takut hati saya menjadi gimana gitu. Akhirnya batur nempo urang teu. Begitu geus lewat, itu geus alhamdulillah. Wali kita Bapak. Tapi kira-kira orang namun dihalu temu nempo sih gak nambah katanya. Nah, contoh kecil untuk sabar tidak terjun pada maksiat. Iya kan, dari semuanya dari pandangan Pak. Kita melihat mau kendaraan bagus karena melihat orang tetangga, kalau melihat orang lain kendaraannya bagus, bajunya bagus, rumahnya bagus, karena melihat. Apapun karena melihat. Jadi penglihatan itu memang betul-betul merubah pikiran kita, merubah hati kita untuk mampu membeli itu. Nah, sabar untuk tidak terjun kepada maksiat, karena maksiat itu banyak Pak bentuknya. Maksiat mata, maksiat mata maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat tangan, dan maksiat badan. Kemudian wasabru ala ma ibtalaqallahu bihi. Sabar dalam menghadapi ujian yang menimpa diri kita. Contoh Pak Lulu hari ini. Pak Lulu sudah teruji sampai tidak kuat kan? Insyaallah. Manusiawi. Kadang-kadang manusia itu ada kuat dan tidak. Ya. Pada KM juga perlu diuji kan. Sekarang lama-kelamaan udah bugar lagi. Dulu terpukul sehari 2 hari seminggu sampai 1 bulan terpukul, keingetan baik, kebayang baik. Istrina dulu ayah, dulu di situ ada, rasa kehilangan. Ya mungkin sampai saat ini. Tapi memang bagaimana? Sabar menerima, karena itu bukan keinginan, tapi itu kehendak Gusti Allah, takdir. Orang sudah menerima, ya takdir dari Allah. Yang ngapain lagi ya? Cuman mungkin orang yang tidak kuat itu karena fisik yang drop, pikiran yang sedang kalut, ya bisa saja menjadi down gitu kan, menjadi down. Hati mau menerima ini dari Allah, bukan dari mana, dari Allah. Tapi sobar menerima. Apa sobar itu? Pertama, menerima bahwa ujian ini datang bukan dari mana-mana, dari Allah. Satu. Yang kedua, menerima
menerima bahwa ujian yang datang pada diri kita itu saya terima. Mungkin karena saya banyak dosa, mungkin saya karena banyak kesalahan, sehingga penyakit itu, musibah itu datang pada diri kita. Nah, kemudian kita berusaha. Orang sabar itu berusaha, bukan orang sabar tidak berusaha. Ada orang sabar tuh, saya macam tidak sabar, yo senang mati Allah, kan kayak gini, cagerkan ku Allah, kan kayak beres ku Allah, tara ke rumah sakit, tara kemana-mana, saya dah ya Allah ya. Nah, itu bukan sabar, Pak. Sesungguhnya orang yang tidak berusaha mencari syariat itu, sesungguhnya itu orang bukan beriman, orang seperti itu. Orang yang beriman bukanlah dia bermain hakikat, tapi dia menjalankan syariat, thariqat, dan akan mencapai kepada hakikat, bahkan makrifat. Bohong kalau orang cina kayak orang mah tara di bodrek, orang mah di rieu tara di kerok, orang mah rieu kalau Allah beri kayak gini damang dengan aku Allah. Salah ya. Orang sakit itu harus melangkah, berusaha untuk mencari upaya galibna batur lamun rieu dikerok heula atuh. Can cager kene minum tolak angin can cager kene dagorkeun atuh heula. Nah, geus kitu mah tawakal kepada Allah. Ska dokter mana itu syariat. Minum obat tarekat. Nah, nanti setelah syariat dilakukan, tarekat dijalankan, akan datang hakikat. Setelah kita menunggu dalam tawakal, maka keajaiban Allah itu akan datang melalui hakikat. Sakit kita kemudian kita sembuh bukanlah dengan obat, sembuh bukan dengan suntikan, tapi hakikatnya Allah mendatangkan bantuan kepada kita melalui syariat yang kita lakukan. Bukan obat, bukan air dari ustaz, bukan, tapi kesembuhan itu hakikat dari Allah. Nah, ini namanya, karena orang gak akan bisa menjadi makrifat, gak bisa menjadi hakikat tanpa melalui tahapan syariat dan tarekat. Harus dijalankan. Contoh begini Pak, orang itu sholat kan harus wudu, syariat kan, itu syariat, mulai cuci tangan, cuci mulut, basuh segala macam. Kemudian kita bacakan dengan suara. Nah, maka itu perjalanan untuk menuju hakikat kan, menuju hakikat dan menuju makrifat. Tapi ada kalanya orang yang sudah tahapan tinggi itu, ya sholat itu tidak harus bagaimana gitu, karena sholat itu ya nanti ini kan bahasa hakikat, ini mah belum bahasa syariat lah. Tapi ada kalanya sholat itu tidak harus ruku, tidak harus sujud, gitu ya, tidak harus wudu, karena nanti sholatnya sholat hakikat, sholat makrifat yang seperti apa ya nanti. Tapi bukan sholat lima waktu kan, tapi nanti selamanya orang sholat. Ini dekat dengan Allah itu dengan sholat. Sholatnya seperti apa? Ya sholat hakikat, yang tidak kelihatan wudunya, tidak kelihatan rukunya, tidak kelihatan sujudnya. Ya nanti itu bahasa hakikatnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi yang baru. Wasiqatu birrizki, kewajiban hati. Tadi kan kewajiban hati sobar nih. Wasiqatu birrizki, kita ini adalah i'timan birrizki. Siqatu birrizki itu berkeyakinan, ya i'timan birrizki, berkeyakinan dengan rezeki. Wa huwa ma syaqallahu ilal hayawani rizqi minhu. Lianna ru'yatul rizqi minal kasbi haqiqatun kufrun kama afadahu Suhaimi. Ini dalam hati, dalam hati. Nih di hati. Harus iktiman
rizkinya. Burung nggak ada yang kelaparan, nggak ada. Cukup dia di sini. Baik petani di sini lagi nyawa musim panen ataupun lagi musim nyangkul, kan belum ada padi itu, tapi mereka sejahtera. Nggak tahu rezeki dari mana itu. Nggak tahu dari Situdang atau nggak tahu dari Subang yang sedang panen, di sini sedang pailah, nggak tahu. Yang penting mereka makan aja cukup. Burung contohnya. Nah kita sama. Rezeki itu kita itu bukan dari satu tempat. Rezeki kita ini datang dari Gusti Allah. Tempat itu Allah tutup, datang dari tempat yang lain. Nah ini keyakinan kepada rezeki. Wasiqatu birizki. Hati itu harus meyakini rezeki itu pasti datang. Maka ini satu kunci, Pak. Kenapa orang merasa miskin terus? Makuna miskin wae. Datu dah harganya ke miskin. Duh cenah abi mah. Jangan makin gaduhna naon. Mah teu aya. Jangan terlalu merendah. Kita ini orang kaya, di depan kita air tangkian, beras tonan, uang miliaran, tenang we. Bala-bala berapa loyal buat kita tanya. Tahu sabarapun bukan buat kita, tenang aja. Sayur mayur sekolah desa itu eta teh naon ngaranna? Kangkung dan genjer teh tenang we. Nah, yakin dengan rezeki ada. Itu diyakini kurang datang bae rezekinya. 2 kali mal poe 3 kali. Pagi sarapan, urang dahar, kayak sagede beli dahar deui wae. Terus begitu. Di mana we datangna? Tidak diyakini, apalagi kalau diyakini. Jangan memegang kepada apa yang kita miliki, jangan takut. Kalau perlu keluarkan aja, sedekahkan aja, besok datang lagi. Karena rezeki bukan di tangan kita, rezeki itu di tangan Gusti Allah. Dan ingat bahwa rezeki itu bukan berbentuk material saja bahasanya. Bukan berbentuk beras, bukan berbentuk uang, tapi rezeki berbentuk lahir dan batin. Kita kan sedang diberi rezeki sekarang oleh Allah. Pendengaran bisa mendengar saya, Bapak enak, rezeki. Mata Bapak berfungsi untuk melihat, rezeki. Hidung Bapak bisa menghisap udara, rezeki. Kulit Bapak bisa merasakan bagaimana enaknya AC, sehingga tidak mau di luar, yang di luar agak panas, kalau di dalam enak. Bagaimana merasakan tubuh ini bisa normal, ini rezeki. Bagaimana kalau Bapak di jero harudang, di luar harudang, itu kumaha? Urang mah tiris buku harudang wae cenah urang mah. Di imah harudang, di mana harudang. Atau kebalikan, di luar tiris, di jero tiris, di mana-mana tiris. Bahaya itu. Perlu berobat kan orang kalau tiris terus, berarti namanya dia demam kan. Nah, gitu. Jadi Allah berikan rezeki non material kan. Rasa dingin, rasa panas non material. Penglihatan non material. Pendengaran non material. Yang material ini diminum. Ini air. Dan air itu bukan mahal airnya, tapi bagaimana rasa airnya. Kopi bukanlah mahal kopinya, tetapi bagaimana nilai rasa kopinya yang kita nikmati. Itu rezeki. Karena wa min dabatin fil ardi illa Allah itu sangat luas maknanya. Maka kita wasiqatu birrizqi, yakin dan percaya bahwa saya besok, lusa, ke depan rezeki akan diberikan oleh Gusti. Itu kewajiban hati. Harus ada dalam hati keyakinan terhadap rezeki. Awas, maksudnya bukan harus yakin kepada benda dunia, bukan. Oh yakin hidup saya teh rezeki, bukan itu maksudnya. Yakin bahwa Allah akan selalu memberi rezeki, baik material ataupun non material. Kita sekarang bangga, kita sekarang duka. Duka itu rezeki, bangga itu rezeki, sedih itu rezeki, ya, luka itu, sakit hati itu rezeki. Karena kalau tidak pernah sakit hati, apa orang gak pernah sakit hati? Jadi campur, ada bahagia, ada duka, ada sedih. Sedih itu rezeki.
Jadi ketika sedih itu jangan bersedih, karena sedih itu bagian dari kenikmatan hidup. Sakit hati itu jangan bersedih dengan sakit hati, karena sakit itu bagian dari rezeki hidup. Karena komplit harus dirasakan komplit semua. Nah, karena itu bagian daripada rasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sakit adalah rezeki. Kemudian apalagi sehat juga rezeki. Jangan dianggap bahwa sakit itu bukan rezeki. Karena dari sakit banyak pelajaran yang akan kita ambil dari sakit itu. Wathiqatu birrizqi. Wathiqatu birrizqi, yakin terhadap datangnya inna rizqo. Sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi bersabda, inna rizqo la yatlubul abda. Sesungguhnya rizki itu mencari hamba. Kan rezeki itu makhluk, Pak. Rezeki itu makhluk. Diciptakan oleh Allah rezeki itu namanya rizki. Kan rezeki itu sebuah nama kan. Kalau pemberi rezeki itu Allah, namanya Ar-Razik, pemberi rezeki. Rezeki itu adalah makhluk. Nah, rezeki layak lubul abda, mencari seorang hamba, mencari hamba. Kama yatlubu ajalah, seperti yatlubu ajalah, seperti ajal mengejar dirinya. Nah, kita kan sekedar sedang dikejar-kejar ajal. Sedang dikejar-kejar kita dengan ajal. Siapa ajal? Ya ajal yang menguasainya itu, yang menggenggamnya itu malaikat Ijroil. Sedang dikukuntit kita nih. Entah tahu sedang sehat, entah tahu sedang sakit, entah tahu sedang bahagia, entah tahu sedang luka. Kalau sudah ada sprint dari Allah, cabut. Nah, rizki itu mengejar kita seperti mengejarnya ajal kepada kita. Terus diberikan. Kalau dicontohkan nanti lama lagi ya, ada seorang namanya Ibrahim bin Adham. Dia itu sampai bingung dengan rizkinya. Kenapa rezeki datangkan terus? Sampai dia satu waktu pergi ke gunung, Pak. Naik ke gunung tinggi. Dia tidak bawa apapun, masuk ke sana. Pas di gunung itu dia masuk ke dalam gua juga, masuk ke gua. Gunung gua lagi masuk ke dalam. Ada nggak rezeki yang datang untuk saya? Karena hari-hari rezeki itu datang terus. Kedengaran ada gemuruh suara hujan di luar gua itu. Berarti di luar sana tuh sedang hujan besar, kayak musim sekarang. Tidak lama kemudian terdengar suara sorak-sorai orang. Woi, woi. Ternyata banyak orang. Masuklah orang itu ke dalam gua. Akhirnya Ibrahim bin Adham duduk. Wah, itu lemah ya. Arasup itu lemah. Kemudian ada yang bawa senter tuh orang. Akhirnya dia itu duduk, kemudian memejamkan mata. Diketahui oleh orang yang masuk ke situ. Wah, ini ada orang, kata rombongan itu. Siapa nih? Samperin. Halo Tuan, Assalamualaikum. Tidak jawab, Assalamualaikum, tidak jawab. Akhirnya dipeganglah tubuhnya. Wah, ini masih hangat nih, masih hidup. Coba matanya dibukain matanya, bukain. Wah, masih hidup nih. Coba ini, hidungnya. Oh, ada udara nih. Bang, Assalamualaikum. Tidak jawab, Bang. Benar-benar dia itu tidak mau menjawab. Akhirnya
bisa mati nanti nih. Ini orang bahaya nih, mungkin sudah lama di sini. Akhirnya dia harus ada asupan makanan. Ada bawa air di sini, bawa air di sini. Bawa aqua. Ada kue-kue di sini. Akhirnya dipaksa untuk dibuka. Akhirnya Ibrahim menahan. Dibuka, ditahan. Kemudian ada pisau. Buset. Cek Ibrahim pisau itu. Akhirnya aku pisau masih ya. Pisau. Mau dicongkel giginya. Saking pentingnya bela orang. Coba pisau. Kita angkat giginya, kita masukkan air karena orang masih hidup nih. Akhirnya ketika mau pisau disentuhkan ke dalam mulutnya, ya terpaksa Ibrahim bangun dan tertawa. Akhirnya marah tuh orang tuh. Jangan marah Tuhan. Saya sebetulnya pergi dari perkotaan. Saya pergi dari perkotaan untuk datang ke sini. Saya ini di sini untuk menyendiri dan tidak mengharapkan kalian datang ke sini untuk menguji sejauh mana Allah memberikan rezeki kepada saya. Tapi saya yang lebih yakin kepada Allah bahwa di mana saja kita berada, Allah akan memberikan rezeki. Saya di sini tidak nyangka